Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada momen video ini saya akan menjelaskan cara membangun dan mensimulasikan sebuah jaringan seluler, yakni teknologi 2G atau GSM gitu ya. Jadi nanti kita representasikan sebuah arsitektur yang mana arsitekturnya basic ya, sederhana. Ada MS, ada BTS, ada BSC, dan ada MSC gitu ya. Nah, nanti kita hubungkan antar setiap komponen-komponen itu bisa menggunakan fiber optik dan juga bisa menggunakan microwave gitu ya. Bagaimana nanti pengaturannya, silahkan disimak video ini. Dan bagi Anda yang belum tahu arsitektur 2G, maka akan saya tampilkan. Saya mengadopsi dari literatur yang ada di Google ya, online. Dalam arsitektur 2G itu ada MS gitu ya, ada BTS, ada BSC, ada MSC, GMSC, hingga PSTN gitu ya. Ya, poin utamanya ada di ini ya, BSS ini, di mana BSS ini ada BTS sama BSC. Untuk NNS ini ada MSC, GMSC, HLR, AUC sama VLR gitu ya. Dan nanti yang akan kita representasikan arsitektur GSM ini cuman MSC, BSC, BTS, dan MS. Yang mana MS ini kita ilustrasikan menggunakan poin analisis seperti itu. Oke, jadi kita jalankan atolnya ya. Jadi project kemarin yang kita kerjakan, perencanaan paket BTS, silakan di open ya, dibuka lagi ya gitu ya. Bagi Anda yang belum mengikuti video saya sebelumnya, silakan ditonton video saya sebelumnya tentang perencanaan paket BTS. Oke. Kondisi kemarin ketika kita merencanakan 5 set BTS ini belum saling terhubung antar setnya gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu kalau kita ingin menghubungkan BTS 1 dengan BTS 2, ini bisa menggunakan dua cara gitu ya. Bisa menggunakan kabel FO gitu ya, atau kayak gitu menggunakan microwave gitu ya. Nah, ini contoh kalau misal saya ingin menghubungkan antar BTS 1 dengan BTS 2 menggunakan microwave. Caranya kita pilih ini ya, new link ini ya. Ini MeWe, ini microwave maksudnya. Kita pilih MeWe between sets gitu ya. Kita klik ini, microwave antar set ya. Nah, ini kita menggunakan berapa frekuensi nih gitu ya. Ya, saya akan menggunakan 26 GHz misal ya. Dan ini saya akan atur dari BTS 1 ke BTS 2 ya kan, karena saya ingin menghubungkan BTS 1 dengan BTS 2 ini terhubung dengan microwave. Gini aja, tinggal kita oke. Nah, BTS 1 dengan BTS 2 sudah terhubung melalui microwave gitu ya. Oke. Nah, nanti kita hubungkan juga BTS 1 dengan BTS 5 gitu ya. Contoh sekarang BTS 1 dengan BTS 5 ini dihubungkan dengan menggunakan kabel FO. Nah, caranya gimana? Kita pilih di sini ya. Ini di link ini. Nanti kita arahkan ke Other Transmission Link, kita klik kanan, kita pilih New di sini dan kita namai BTS 1 to BTS 5 ya. Dan linknya pakai apa? Kita pakai FO ini. FO ini fiber optik gitu ya. Dan dari siapa ke siapa gitu ya. Dari mana ke mana gitu ya. Dari set BTS 1 ke BTS 5 gini ya. Dan pastikan centangan ini aktif ya. Kita langsung aja oke. Dan seperti ini. Jadi BTS 1 dengan BTS 5 sudah terhubung ya gitu ya. Dan lalu kita hubungkan juga BTS 5 dengan BTS 4 juga sama dihubungkan dengan FO gitu ya. Jadi kita pilih new ya, kita klik kanan ya, Other Transmission Link-nya. Kita pilih new, lalu kita namai BTS 5 to BTS 4 ya, pakai FO ya. Nah,
Ini kita arahkan ke BTS 5, ke BTS 4. Udah aktif ya, udah centang aktifnya, kita klik OK. Lalu BTS 4 dan BTS 3 kita hubungkan pakai microwave. Ya, caranya sama ya. Oh, ini udah kecentang, berarti kalau udah kecentang tinggal diklik aja ini ya, new link ini nanti akan muncul. Kita pakai frekuensi 26 GHz contohnya misal ya. Lalu di BTS 4 ke BTS 3. Kita klik OK gini aja. Nah, artinya BTS ini, kelima BTS ini sudah saling terhubung. Lalu bagaimana kalau kita merepresentasikan arsitekturnya gitu ya, yang mana kita tambahin MSC dan BSC misal gitu ya. Nah, ini contoh misal BSC-nya itu di daerah sini misal ya. Ini permisalan aja. Artinya kita ingin merepresentasikan arsitektur GSM ini ya kan, ada MSC, ada BSC di situ gitu ya. Nah, bentar skalanya saya ganti dulu. Oke. Jadi di wilayah peta Kabupaten Pasuruan ini udah keplot 5 set BTS dan kita plot juga MSC dan BSC-nya misal gitu ya. Jadi kita analogikan BSC sama MSC ini juga sama ya. Transmission ini ya. Ya transmission kita klik aja di sini. Nah, lalu kita namai aja di sini itu sebagai BSC misal gini ya, BSC. Lalu di BSC itu ada towernya enggak gitu ya, ada tower BTS-nya enggak gitu ya. Kalau misal di BSC itu ada towernya, berarti kita biarkan gini ya. Kita biarkan transmitternya ini atau antena sektoralnya ini ada gitu ya. Dan dimana di titik ini tuh kita fungsikan ya, kita analogikan itu sebagai BSC gitu ya, bukan BTS gitu ya. Dan kalau misal ternyata di sini tuh nggak ada tower BTS-nya ya kan, kita rencanakan di BSC itu nggak ada tower BTS-nya misal gitu ya. Jadi nanti ya kita hilangkan aja gitu ya sektoralnya. Jadi ini saya hilangkan aja. Artinya di BSC itu sebagai simbol aja gitu ya. Ini BSC-nya sebagai simbol aja. Jadi saya taruh di mana nih? Di sinilah BSC misal ya, kita rencanakan di sini titik ini tuh BSC misal. Jadi karena kan memang ini masih simulasi gitu ya. Jadi ini BSC. BSC dihubungkan ke kumpulan dari BTS ini. Berarti ya harus menggunakan fiber optik ya, nggak bisa pakai microwave karena nggak ada towernya di sini gitu ya. Nggak ada towernya gitu kan, karena kita rencanakan BSC-nya nggak ada tower BTS-nya, maka BSC terhubung dengan jaringan ini berarti menggunakan FO. Ya udah, tekniknya sama ya, kita pilih new gitu kan, lalu kita namai BSC itu saya hubungkan ke set ke BTS 2 misal ya, BTS 2 gini ya. Jadi dia pakai FO, lalu dari BSC ke BTS 2 gitu kan. Nah, itu. Lalu kita plotting lagi ya. Ini sebagai MSC misal, MSC-nya di sini misal ya, di sinilah. Dan kita namai ini sebagai MSC. MSC. Dan kita rencanakan MSC-nya itu ada tower BTS-nya. Oke. Berarti biar bisa terhubung dengan BSC gitu kan. Ya kan? Dia tetap pakai FO ya gitu ya, nggak bisa pakai microwave karena di BSC ini nggak ada towernya gitu ya, nggak ada antena microwave-nya gitu kan. Nah, itu. Kalau misal ada antena microwave-nya atau ada towernya dan di mana di situ ada antena microwave-nya, berarti kita bisa tembakkan dari BSC ke MSC ini pakai microwave. Lalu kita hubungkan ya dari MSC ke BSC ini pakai FO juga berarti gitu ya. Pakai FO juga. Dan caranya juga sama, kita pilih new transmission, lalu kita namai MSC to BSC ini ya. Ya. Lalu setnya dari MSC to BSC ini aja. Nah, itu. Dan ini biar ada warnanya ya, biar bisa kelihatan warnanya, kita refresh aja langsung. Nah, nanti akan muncul warnanya di sini untuk MSC-nya yang ada towernya gitu ya.
Dan kita udah bisa merepresentasikan sebuah arsitektur sederhana di mana komponennya ada MSC, BSC, dan BTS. Lalu kita juga udah membangun sebuah jaringan antar BTS ini bisa saling terhubung dengan BSC, dengan MSC. Ya. Oke, yang mana tadi kita antar BTS 1 dengan BTS 2 dia pakai microwave, lalu BTS 1 dengan BTS 5 dia pakai fiber optik, ya, pakai FO, lalu BTS 5 dengan BTS 4 dia juga pakai FO. Lalu dari BTS 3 dan BTS 4 dia pakai microwave gitu ya. Nah, itu. Nah, bisa aja kita hubungkan juga gini, BTS 4 dan BTS 1 ini dia langsung terhubung pakai FO. Artinya kalau misal di sini putus ya, FO-nya ya kan, mungkin ada pelebaran jalan, korong-korongnya di lebarin gitu ya, akhirnya terputus, masih bisa terhubung di sini ya. Artinya ini nggak terputus jaringannya gitu ya. Atau kayak gitu kita dari BSC ke BTS ini dihubungkan juga pakai FO. Oke. Jadi langkahnya sama, berarti dari BSC tuh BTS 3 ini ya, pakai FO juga, ya kan? BTS 3. Nah, itu. Lalu kita hubungkan juga BTS 1 ke BTS 4, dia pakai FO langsung. Nah, BTS 1 tuh BTS 4. Dia pakai FO ya. Nah, seperti itu. Artinya di realnya gitu ya, kalau kita bahas secara realnya, ya ini ya. Jadi antar BTS itu bisa terhubung, bisa menggunakan FO dan juga bisa menggunakan microwave gitu ya. Atau bisa aja dua-duanya dipakai gitu ya. Nah, jadi untuk menstabilkan dia pakai di backup pakai FO kalau misal microwave-nya mati misalnya. Nah, itu. Atau kayak gitu microwave-nya ada kendala, bisa di backup sama FO. Ya dari sisi dua-duanya ini kelebihan dan kekurangannya ya dalam kita menghubungkan ya atau melingkan antar set dan antar komponen yang lain BSC atau MSC gitu ya. Kalau kita menggunakan microwave, saya rasa lebih cepat dibandingkan FO, karena kalau pakai FO kita butuh proses ngolor kabelnya, kabel FO-nya kan gitu. Karena kabel FO-nya kadang juga ditanam atau kayak gitu ditempelin di tiang-tiang listrik ya. Sekarang ya biasanya ya kelihatan FO ada di ditempelin di tiang listrik. Atau kayak gitu kalau nggak ditanam berarti ya ditempelin di tiang-tiang IndiHome, tiang-tiang Telkom gitu ya. Ya kan sekarang udah seperti itu ya. Ya tapi itu butuh lama ya. Kalau misal jaraknya BTS 1 ke BSC ini 100 kilo aja gitu ya, itu nggak bisa 1 hari 2 hari gitu kan. Kalau misal kita menggunakan microwave gitu ya, kalau menggunakan microwave ini ya mungkin lebih cepat dibandingkan kita menghubungkan pakai FO. Jadi tinggal ada teknisi ya kan, masang antena microwave-nya gitu ya, lalu juga masang antena microwave di sisi BSC-nya misal ya, lalu tinggal kita atur ya kan, antenanya kiranya mendapatkan sinyal yang terbaik gitu kan, sampai saling mendapatkan sinyal terbaik, artinya pointingnya udah bagus, maka ya udah selesai. Mungkin ya kalau misal jaraknya 100 kilometeran ya saya rasa 1 hari 2 hari mungkin udah kelar ya dalam proses instalasinya gitu kan. Kalau FO ya bisa lebih dari semingguan mungkin ya, karena kan ngelor-ngelor kabel, apalagi kalau misal ditanam di tanah FO-nya, nah itu pasti lama juga. Nah itu, ini konsep kita merepresentasikan sebuah arsitektur GSM ya, yang mana arsitektur yang sederhana, ada MSC, BSC, dan BTS. Lalu untuk UE-nya kita pakai point analysis gini ya. Artinya UE ini yang bergerak gitu ya. Ini yang nanti si UE ini bergerak nanti mendapatkan sinyal seperti apa gitu ya. Kondisinya kayak gimana gitu kan.
seperti itu. Lalu kita juga memahami konsep membangun jaringannya gitu ya, melingkan gitu ya, menghubungkan antar BTS, lalu menghubungkan dari BTS ke BSC dan MSI-nya. Jadi seperti itu konsepnya. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga ini bermanfaat bagi Anda. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.